Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Gerak harmonik sederhana merupakan contoh gerak osilasi yang paling sederhana. Benda yang bergerak maju mundur sepanjang garis lurus disebut gerak harmonik sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Aurela Tania Putri. Teman-teman apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas tentang materi gerak harmonik sederhana. Sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Semua contoh gerak osilasi merupakan contoh gerak harmonik sederhana. Ketika kita mengayunkan bandul sederhana, bandul tersebut menjauh dari posisi setimbang rata-ratanya. Setelah mencapai posisi ekstrimnya, di mana perpindahan maksimumnya, ia berhenti, yaitu kecepatannya menjadi 0. Ia kembali ke posisi setimbangnya karena adanya gaya yang bekerja menuju posisi setimbang. Rumus dari gerak harmonik sederhana yaitu Y sama dengan A sin buka kurung WT dengan W sama dengan 2Pi per T sama dengan 2Pi F. Melihat dari rumus tersebut, bisa disimpulkan Y sama dengan A sin buka kurung 2Pi F tutup kurung T. Nilai Y merupakan simpangan getaran dengan satuan M. Sementara W adalah kecepatan sudut, T adalah periode, dan F merupakan frekuensi. T adalah waktu tempuh dan A merupakan simpangan maksimum. Kita mulai membahas latihan soal-soal. Soal nomor 1, hal yang terjadi pada getaran selaras adalah pembahasannya, pada titik setimbang kecepatannya maksimum karena memiliki energi kinetik yang sangat besar sehingga kecepatan pada titik setimbang mencapai maksimum. Sedangkan percepatan pada titik seimbang mencapai minimum karena kecepatan sesaat pada titik setimbang memiliki persamaan. Besar sudut adalah 0 sehingga besar percepatan mencapai minimum atau 0. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal nomor 2, sebuah benda yang diikat dengan seutas benang hanya dapat berayun dengan simpangan kecil. Supaya periode ayunannya bertambah besar, maka 1. Ayunan diberi simpangan awal yang besar, 2. Masa bendanya ditambah, 3. Ayunan diberi kecepatan awal, dan 4. Benang penggantungnya diperpanjang. Pernyataan di atas yang benar adalah nomor. Pembahasannya adalah, jadi pada periode getaran berlaku rumus di mana waktu yang diperlukan untuk membuat satu getaran. Jika sebuah benda diikat dengan seutas benang dan diberi simpangan kecil, maka berlaku T besar adalah periode bandul, I adalah panjang tali bandul, dan G percepatan gravitasi. Jadi dari rumus di atas bisa diambil kesimpulan agar periode ayunan bertambah besar, maka 1. Panjang benang penggantung bandul diperpanjang, 2. Percepatan gravitasi diperkecil. Jadi pilihan yang benar adalah D. Masuk ke soal yang nomor 3, jumlah gerak harmonik yang terjadi dalam satu satuan waktu disebut. Pembahasannya adalah, simpangan adalah jarak lintasan dari titik seimbang. Amplitudo adalah besar perpindahan maksimum dari titik seimbang. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran. Frekuensi adalah jumlah getaran dalam suatu satuan waktu dengan dimana N adalah banyak getaran. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam tiap satuan waktu. Jadi pilihan yang benar adalah D. Kita masuk ke soal nomor 4. Faktor-faktor berikut ini yang mempengaruhi besarnya energi kinetik pegas yang sedang bergetar harmonik adalah, jadi pembahasannya rumus untuk mencari energi kinetik yaitu di mana K adalah konstanta, A adalah amplitudo, dan Y adalah simpangan. Untuk mencari energi kinetik max, pada pegas rumusnya pada keadaan setimbang EK-nya max dan EP-nya 0 karena pada keadaan setimbang Y sama dengan 0. Jadi yang berpengaruh hanya konstanta dan amplitudo, sedangkan simpangan tidak mempengaruhi energi kinetik pegas. Jadi pilihan yang benar adalah C. Masuk ke soal nomor 5. 1. Berbanding terbalik dengan simpangannya, 2. Berlawan arah dengan arah simpangan, 3. Maksimum pada saat simpangan maksimum, dan 4. Minimum pada saat simpangan minimum. Sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana, maka percepatannya adalah, jadi pembahasan soal nomor 5, percepatan sebanding dengan simpangan. Arah percepatan dan simpangan berlawanan ditandai dengan minus. Dan percepatan maksimal di posisi terjauh atau simpangan maksimum dan percepatan minimum di posisi seimbang atau simpangan minimum. Jadi pilihan yang benar adalah D. Masuk ke soal nomor 6. Gelombang longitudinal tidak mengalami peristiwa. Pembahasannya, polarisasi yaitu penyerapan sebagian arah rambut gelombang yang hanya bisa dilakukan oleh gelombang transversal karena arah rambatnya tegak lurus.
dan tidak dapat dilakukan oleh gelombang longitudinal karena arah rambat dan getarnya berhimpit atau sejajar, seperti pada gambar yang ditunjukkan. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Masuk ke soal nomor 7, materi yang dipindahkan oleh gelombang adalah, pembahasan dari soal nomor 7, gelombang hanya mentransfer atau memindahkan energi dalam perambatannya. Kebanyakan energi yang ditransfer adalah energi kinetik, contoh bunyi yang berasal dari sumber getar. Jadi, pilihannya adalah D. Masuk ke pembahasan soal nomor 8, gelombang transversal pada tali sebagai fungsi dari tempat kedudukan X digambarkan seperti gambar berikut. Dua titik yang fasenya sama adalah, jadi pembahasan dari soal nomor 8, pada gelombang terdapat besaran panjang gelombang yang disimbolkan dengan lambda. Satu lambda atau satu panjang gelombang pada gelombang transversal terdiri atas satu lembah atau satu bukit. Sedangkan satu lambda pada gelombang longitudinal terdiri atas satu rapatan dan satu regangan. Panjang gelombang pada gambar dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu dengan I adalah panjang antar satu titik ke titik lain, N adalah jumlah gelombang antar satu titik ke titik lainnya, dengan diketahui periode, frekuensi, dan panjang gelombang, cepat rambat gelombang, dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Dengan lambda adalah panjang gelombang, V adalah cepat rambat gelombang. Dua titik dikatakan sefase jika jaraknya 1 lambda, 2 lambda, atau 3 lambda, dan seterusnya. Maka dari gambar tersebut, yang dikatakan sefase yaitu titik S dan V, dan yang berbeda fase yaitu PQ, QR, QS, ST, TU, dan TV. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Masuk ke soal nomor 9, amati gambar di bawah. Posisi benda yang mengalami kecepatan maksimum di titik. Jadi, pembahasan soal nomor 9, posisi terjauh itu berada di titik E dan A, energi potensialnya maksimum, simpangan maksimal, energi kinetiknya minimum. V sama dengan 0 karena berhenti sesaat untuk kembali ke posisi seimbang. Amplitudo maksimum, kecepatan minimum, dan percepatannya maksimum. Posisi seimbangnya berada di titik C, energi potensialnya minimum, simpangannya adalah 0, energi kinetiknya maksimum, amplitudonya minimum, kecepatannya maksimum, percepatannya minimum. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Masuk ke soal nomor 10. Ayunan bandul di Bandung, Korea, dan bulan berturut-turut mempunyai periode T1, T2, dan T3. Jika panjangnya sama, perbandingannya yang tepat adalah, jadi pembahasan untuk soal nomor 10 adalah dengan R, yaitu jarak ke pusat bumi, bulan memiliki R paling besar di antara ketiganya, sehingga T3 paling besar karena T berbanding lurus dengan R, serta berbanding terbalik dengan G, yaitu gravitasi. Diasumsikan bahwa G berlaku sama ke segala arah, maka T1 sama dengan T2, sehingga T1 sama dengan T2 lebih kecil dari T3. Jadi pilihan yang benar adalah E. Masuk ke soal nomor 11. Sebuah gelombang memiliki kecepatan 360 meter per sekon dan panjang gelombang 2 meter. Frekuensi dan periode gelombang tersebut adalah, jadi pembahasan dari soal nomor 11, diketahui V sama dengan 360 meter per sekon dan lambdanya 2 meter. Ditanyanya frekuensi dan periode. Jawabannya, rumus dari frekuensi adalah V dibagi lambda sama dengan 360 dibagi 2 menjadi 180 Hz. Dan rumus periode adalah 1 per F sama dengan 1 per 180 menjadi 0,00556 S diubah menjadi 5,56 ms. Jadi pilihan yang benar adalah E. Masuk ke soal nomor 12, seutas dawai yang memiliki panjang 0,5 meter dan massa 50 gram ditenggangkan dengan beban seberat 0,64 kg yang digantungkan secara vertikal. Kecepatan rambat gelombang yang dihasilkan dawai tersebut adalah, jadi pembahasan soal nomor 12 diketahui I sama dengan 0,5 meter. Meter diubah jadi 50 gram dan diubah jadi 0,05 kg. MB-nya adalah 0,64 kg. Ditanya V. Jawabannya adalah F sama dengan MB dikali G sama dengan 0,64 dikali 10 sama dengan 6,4 N. Masuk ke soal nomor 13. Sebuah partikel bergerak harmonik dengan periode 0,1 second dan amplitudonya 1 cm. Kelajuan partikel saat berada 0,6 cm dari titik setimbangnya adalah, jadi pembahasan dari soal nomor 13 diketahui T sama dengan 0,1 second, A sama dengan 1 cm, dan Y sama dengan 0,6 cm. Ditanyanya V. Jawabannya adalah V sama dengan W akar A pangkat 2 dikali Y pangkat 2. V sama dengan
buka kurung 2pi per T, tutup kurung, akar A pangkat 2 dikali Y pangkat 2. V sama dengan buka kurung 2pi per 0,1 tutup kurung, akar 1 pangkat 2 dikali 0,6 pangkat 2. V sama dengan 20pi dikali 0,8. V sama dengan 16pi cm per sekon. Jadi pilihan yang benar adalah E. Masuk ke soal nomor 14. Suatu gelombang memiliki panjang gelombang 40 cm dan periode 0,1 sekon. Besarnya cepat rambat gelombang adalah. Pembahasan dari soal nomor 14 diketahui lambdanya 40 cm dan T-nya 0,1 sekon. Ditanyanya V. Jawabannya adalah V sama dengan lambda per T sama dengan 40 per 0,1. Jadi 400 cm per sekon. Diubah ke meter jadi 4 meter per sekon. Jadi pilihan yang benar adalah D. Masuk ke soal nomor 15. Sebuah benda bergetar harmonik sederhana dengan simpangan terbesar 6 cm dan frekuensi 0,25 Hz. Besar simpangan pada saat 1/3 sekon adalah. Pembahasan dari soal nomor 15 diketahui A sama dengan 6 cm dan F sama dengan 0,25 Hz menjadi 1/4 Hz. T-nya adalah 1/3 sekon. Ditanya Y, jawabannya adalah Y sama dengan A sin theta. Y sama dengan A sin buka kurung 2pi Ft tutup kurung. Y sama dengan 6 sin buka kurung 2pi dikali 1/4 dikali 1/3 tutup kurung. Masuk ke soal nomor 16. Benda yang masanya 2 kg digantungkan pada pegas sehingga pegas bertambah panjang 2 cm. Tetapan pegas tersebut adalah. Jadi pembahasan dari soal nomor 16 yaitu diketahui M sama dengan 2 kg. Delta X sama dengan 2 cm diubah menjadi meter menjadi 0,2 meter. Ditanyanya K. Jawabannya adalah F sama dengan K dikali delta X. M dikali G sama dengan K dikali delta X. 2 kali 10 sama dengan K dikali 0,02. 20 sama dengan 0,02 K. K sama dengan 20 per 0,02. K sama dengan 1000 Newton meter. Jadi pilihan yang benar adalah C. Masuk ke soal nomor 17. Aji yang masanya 50 kg menggantung pada sebuah pegas yang memiliki konstanta pegas sebesar 2000 Nm. Pegas tersebut akan bertambah panjang sebesar. Jadi pembahasan dari soal nomor 17 diketahui M sama dengan 50 kg dan K sama dengan 2000 Nm. Ditanya delta X. Jawabannya adalah F sama dengan M dikali G sama dengan 50 dikali 10 sama dengan 500 Newton. F sama dengan K dikali delta X. Delta X sama dengan F per K. Delta X sama dengan 500 per 2000. Delta X sama dengan 0,25 meter. Delta X sama dengan 25 cm. Jadi pilihan yang benar adalah B. Masuk ke soal nomor 18. Persamaan getaran harmonis sebuah benda adalah Y sama dengan 0,10 sin 20 T. Besar frekuensi benda tersebut adalah. Pembahasan dari soal nomor 18 diketahui Y sama dengan 0,10 sin 20 pi T. W sama dengan 20 pi. Yang ditanya F. Jawabannya adalah Y sama dengan 0,10 sin 20 pi T. Y sama dengan A sin WT. F sama dengan W per 2pi sama dengan 20 pi per 2 pi. Menjadi 10 Hz. Jadi pilihan yang benar adalah C. Masuk ke soal nomor 19. Sebuah bantul yang masanya 250 gram digantungkan pada tali sepanjang 20 cm. Bandul tersebut disimpangkan sejauh 4 cm dari titik seimbangnya kemudian dilepaskan. Jika percepatan gravitasi bumi 9,8, gaya pemulih yang bekerja pada bandul adalah. Jadi pembahasan soal nomor 19 diketahui M sama dengan 250 gram menjadi 1/4 kg. G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. I sama dengan 20 cm dan X sama dengan 4 cm. Yang ditanya FP. Jawabannya adalah sin theta sama dengan X per I sama dengan 4/20 menjadi 1/5. FP sama dengan M dikali G dikali sin theta. FP sama dengan 1/4 dikali 9,8 dikali 1/5. FP sama dengan 0,49 Newton. Jadi pilihan yang benar adalah A.
Masuk ke soal nomor 20, sebuah partikel bergetar harmonis dengan periode 0,2 sekon dan amplitudo 4 cm. Kecepatan maksimum partikel tersebut adalah. Pembahasan dari soal nomor 20 diketahui T sama dengan 0,2 sekon dan A sama dengan 4 cm. Yang ditanya adalah V maksimal. Jawabannya adalah V maksimal sama dengan W amplitudo. V maksimal sama dengan 2pi per T dikali amplitudo. V maksimal sama dengan 2pi per 0,2 dikali 4. Jadi dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon yang selalu konstan. Wah, ternyata fisika itu mudah juga ya, tidak sesulit yang kita bayangkan. Jangan lupa untuk belajar dan sering-sering baca bukunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.